selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu bahagia. Senang sekali saya Oki Arisandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi spesial hari ini. Karena kami bukan sedang di studio, kami sedang ada di satu industri pengolahan tembakau di Kabupaten Mojokerto. Rupanya pemirsa, industri pengolahan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar di Indonesia. Nah, rupanya pula Provinsi Jawa Timur menjadi satu daerah yang juga memiliki potensi pengolahan industri tembakau yang begitu besar yang sampai dengan hari ini masih terus berkembang. Satu di antaranya ada di Kabupaten Mojokerto. Buktinya pemirsa, dari tahun ke tahun jumlah luasan lahan yang ditanami tembakau selalu bertambah. Namun meskipun demikian, bukan artinya tanpa adanya kita harus kewaspadaan. Karena potensi ini pula juga nanti bisa berakhir pada banyaknya peredaran rokok ilegal yang sampai dengan saat ini antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terus bersinergi untuk menggempur bersama-sama peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Lebih lanjut, seperti apa kira-kira potensi pengembangan industri tembakau di Kabupaten Mojokerto dan seperti apa pula potensi DBH-CHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Mojokerto? Kami akan membahasnya dengan donor narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Pertama, saya akan sapa, beliau adalah pemimpin daerah perempuan salah satu kabupaten kota di Jawa Timur yang selalu tampil cantik dan menawan. Ada Ibu Ikvina Fahmawati, Bupati Mojokerto. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendapatkan sorak-sorai dari kawan-kawan di belakang Ibu? Iya, gara-gara Mas Oki. Karena kenyataannya demikian loh Ibu. Iya, intinya jangan sampai saya dibilang ganteng gitu aja Mas. Selalu tampil cantik dan juga menawan. Nah, kalau yang satu ini selalu berpindah-pindah. Tugasnya dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan ke kota-kota lain. Ada Bapak Rudi Heri Kurniawan, Kepala Bea Cukai Sidoarjo. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Rudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu Ikvina nyuwun sewu, saya ingin ke Pak Rudi terlebih dahulu. Monggo. Pak Rudi, sebelum kita berbicara lebih lanjut Bapak, mungkin boleh sedikit dijelaskan kepada pemirsa di rumah, DBH-CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Definisi secara mudah agar masyarakat bisa ngeh bahwa oh ternyata itu. Apa Bapak? Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Mungkin saya awali bahwa cukai itu dipungut dalam konteks mengendalikan konsumsi. Ya kan? Kenapa dikendalikan? Karena ada unsur negatif apabila dia dikonsumsi. Caranya dengan membebani cukai. Nah, cukai yang dipungut oleh pemerintah itu sebagian dikembalikan kepada rakyat. Nah, intinya seperti itu. Sebagian cukai yang dipungut itu berapa persen? Tahun ini pemerintah menetapkan 3% dari total cukai nasional dikembalikan kepada daerah penghasil. Daerah penghasil. Nah, itu mungkin secara gampang seperti itu. Untuk apa uang itu? Ya memang untuk kepentingan masyarakat. Nanti di berikutnya akan saya jelaskan lebih detail. Siap, berarti adanya cukai ini untuk mengontrol jumlah konsumsi masyarakat supaya tidak berlebihan, dan dalam hal ini 3% dari secara pendapatan nasional tersebut akan dialokasikan atau ditransfer ke daerah-daerah provinsi, kabupaten kota penghasil industri tembakau. Satu diantaranya adalah di Kabupaten Mojokerto. Ibu Ikvina, kalau kita berbicara masalah potensi per hari ini, saya tadi sekilas membaca sepertinya jumlah lahan yang ditanami tembakau terus bertambah. Apakah artinya potensinya sebesar itu atau bagaimana Ibu? Nih, baik. Jadi begini Mas Oki. Kabupaten Mojokerto itu terdiri dari 18 kecamatan. Dan alhamdulillah 18 kecamatan itu secara geografis itu punya kekhasan masing-masing. Nah, kebetulan untuk petani tembakau, jadi lahan yang ditanami tembakau di Kabupaten Mojokerto untuk saat ini masih melibatkan 3 kecamatan. Jadi ada di wilayah utara sungai, ada di Kecamatan Jetis, ada di Kecamatan Kemelagi, dan ada di Kecamatan Dawar Belandong. Nah, dan alhamdulillah tahun ini luar biasa.
untuk panen masyarakat petani tembakau sangat bersyukur dengan panen karena kita semuanya terdampak El Nino di mana iklim cuaca ini panas berkepanjangan, tapi justru itu yang membawa berkah untuk para petani tembakau kami. Kok bisa Ibu? Iya, karena tembakau itu butuh iklim cuaca yang panas. Oke. Jadi pertumbuhannya bagus sekali kalau dalam situasi panas. Yeah. Justru kalau kemudian hujan itu ternyata tidak bagus untuk daun-daun tembakau yang sudah berkembang begitu. Sehingga ini luar biasa, petani-petani kita bersyukur sekali karena hasil panennya bagus, melimpah dan kemudian kualitasnya juga bagus. Jadi kalau boleh saya sampaikan ya, di Kabupaten Mojokerto ini ada sekitar 407,5 hektar sawah yang ditanami tembakau. Jadi masing-masing ada di Kecamatan Jetis itu 55,5, kemudian di Kemelagi ada 102 hektar, dan terakhir Dawar Blandong yang paling besar ada 200 hektar. 200 Dan hektar. ini sudah ada istilahnya keinginan sudah menyampaikan ada kelompok tani yang ada di Jatirejo dan juga di Kecamatan Gedek di utara sungai yang ingin juga menanam tembakau nanti di tahun 2024 dan kira-kira nanti masing-masing sekitar 10 hektar. Siap, kalau di Probolinggo yang merasakan dampak positif dari El Nino adalah mereka-mereka yang berprofesi sebagai pencetak batu bata. Kalau di Gresik ada para petani garam. Di Kabupaten Mojokerto, alhamdulillah para petani tembakau juga ikut merasakan dampak positif dari El Nino, cuaca terik yang begitu panas, namun alhamdulillah membawa berkah bagi mereka. Pak Rudi, kalau kita berbicara masalah DBH-CHT, tahun ini di 2023, target secara umum itu seberapa besar Pak Rudi? Target cukai Pak. Oke, target cukai. Target cukai nasional itu untuk hasil tembakau ya, itu sekitar 230 triliun Pak. Untuk tahun ini nggih, Ya. 230 Untuk kantor triliun. Bea Cukai Sidoarjo kita ditargetkan sekitar 6,9 triliun. 6,9 triliun. Jadi Sidoarjo, Mojokerto, dan Surabaya kita harus mengumpulkan uang sebanyak 6,9 triliun. Oke, outstanding per hari ini Pak Rudi? Outstanding 80% Pak. 80%, alhamdulillah. Oke, sudah memasuki bulan-bulan akhir di tahun 2023, sudah 80% target tercapai. Nah, tentu kalau kita berbicara masalah potensi, tidak terlepas dari adanya kendala. Seperti apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah ataupun bea cukai dalam memastikan masyarakat terus mengkonsumsi cukai legal atau tidak mengkonsumsi rokok tanpa cukai. Tetap bersama kami di iBreak, segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak, masih di satu sentra industri pengolahan tembakau di Kabupaten Mojokerto, dan saya masih ditemani oleh Bupati Mojokerto dan Kepala Bea Cukai Sidoarjo. Saya ingin kembali ke Ibu Ikvina. Ibu Ikvina, kalau kita berbicara masalah tadi ternyata cuaca El Nino begitu mendukung. Namun manakala ini sudah berakhir, adakah kendala-kendala yang dihadapi oleh para petani sehingga mengganggu siklus panen mereka, dan artinya dari kendala tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk mengatasi hal tersebut, Ibu? Oke, baik. Jadi selama ini ketika kami berhadapan dengan para petani, kendala utama yang dikeluhkan itu masih seputar iklim dan cuaca. Ya, tahun ini alhamdulillah ya. Tapi akhir-akhir ini kan kita menghadapi situasi iklim yang sulit untuk diprediksi. Iya kan? Kadang-kadang ini masih musim kemarau misalkan begitu, tapi tiba-tiba juga datang hujan. Sehingga kalau hujan itu turun, daun yang sudah berkembang itu bisa membusuk, Mas Oki. Jadi masalahnya di situ. Jadi masalah utama dari petani tembakau kita itu adalah pada iklim dan cuaca yang tidak bisa diprediksi atau tidak menentu itu. Kemudian nomor 2, ya, ini adalah ya hampir sama sih masalah yang dihadapi oleh para petani pada umumnya. Ketika kemudian pada saat panen, nah itu karena bersamaan sehingga kemudian ini bisa menimbulkan harga panennya itu tidak bagus, gitu kan? Nah makanya perlu ini ada semacam intervensi lah dari pemerintah, begitu mungkin dana pinjaman gitu untuk bisa melakukan pembelian sehingga diharapkan ini bisa menstabilkan untuk
harga panennya. Jadi kurang lebih 2 itu saja sih terkait dengan kendala besar yang dihadapi oleh para petani tembakau di Kabupaten Mojokerto. Siap, artinya sudah ada intervensi dari pemerintah kabupaten untuk bisa memastikan harga tembakau di Kabupaten Mojokerto tetap stabil, lalu dukungan yang diberikan Ibu agar para petani juga bisa terus meningkatkan jumlah produksinya, jumlah panennya, apa yang dilakukan Pemkab untuk mensupport mereka Ibu? Oke, baik. Jadi syukur alhamdulillah untuk para petani tembakau. Karena salah satu pemanfaatan dari DPH-CHT itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani tembakau, diantaranya juga dalam upaya melalui peningkatan kualitas. Nah, kualitas hasil panennya seperti itu. Nah, maka ada 2 hal di sini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto dan juga ini memanfaatkan DPH-CHT yang kami terima. Yang pertama adalah pada saat penanaman proses tanam, itu bantuan yang sudah diberikan nomor 1 itu adalah terkait dengan benih. Jadi kalau kita ingin punya tanaman dengan hasil yang bagus, itu nomor 1 kualitas benihnya harus bagus. Nah, maka dalam ini pemerintah memberikan pendampingan dan bantuan untuk petani supaya mereka bisa mendapatkan benih dengan kualitas yang bagus. Kemudian yang kedua pada saat proses tanamnya, nah ini tentu nanti akan melibatkan pengairan. Nah, karena musim panas tapi tetap butuh pengairan. Terus bagaimana? Nah, ini salah satunya ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa untuk istilahnya sumur bor, untuk air pengairan di sawahnya. Kemudian butuh pupuk. Nah, ini juga dibantu pupuknya. Kemudian butuh juga obat-obatan untuk semacam herbisida, insektisida seperti itu. Ini juga diberikan obat-obatan. Kemudian juga untuk memupuk itu butuh alat ya, sprayer. Nah, ini juga dibantu sprayer elektrik dari pemerintah. Termasuk juga dalam pengolahan tanahnya butuh traktor. Diberikan bantuan traktor roda 2 juga. Jadi semuanya disupport. Jadi bersyukur ya petani tembakau. Siap, artinya cukai tersebut DPH-CHT yang diberikan dari pemerintah pusat ke daerah langsung manfaatnya bisa dirasakan oleh para petani tembakau. Betul sekali. Dan satu lagi nih, tadi kan saya bilang masih proses ya. Lah, pada saat panen dan pasca panen, nah itu juga ada bantuan untuk alat pemotong. Ya, karena kan tembakau kan tidak sebaiknya memang untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendapatannya yang naik. Jadi tidak jual daun dalam bentuk segar ya. Nah, maka diiris tuh ya untuk pemotong, alat pemotong kita kasih. Kemudian juga akan naik nilai jualnya kalau ada pengolahan pasca panen. Misalnya ya itu difermentasi. Nah, untuk ruang fermentasi ini juga bisa diberikan bantuan, kami berikan dengan dana DPH-CHT. Termasuk juga nyuwun sewu gudang untuk nyimpen. Nah, untuk nyimpen nanti hasil dijemur, hasil fermentasi, pergudangannya juga dibantu dari pemerintah melalui DPH-CHT. Jadi seperti itu. Plus, nah dari proses mulai tanam sampai pasca panen, nyuwun sewu kan perlu tuh ada peningkatan kualitas para pekerja supaya skillnya ini meningkat. Itu juga kita latih pelatihannya. Bahkan kita studi banding supaya para petani itu tahu kalau di daerah penghasil dengan kualitas yang lebih baik dari Kabupaten Mojokerto, perlakuan khusus apa sih yang bisa dilakukan. Kita datang ke sana, kita lihat petani, langsung melihat dan belajar kepada petani-petani di daerah yang lain. Terakhir kemarin kita pergi ke Lombok belajar fermentasi. Karena ternyata kalau tembakau ini dijual dengan kondisi sudah difermentasi, harganya lebih tinggi daripada dijual dalam bentuk irisan kering. Gitu. Artinya DPH-CHT di Kabupaten Mojokerto benar-benar dimanfaatkan secara serius dari mulai pemilihan bibit, pupuk, bahkan hingga alat-alat yang digunakan untuk saat memanen atau juga hingga proses dari hulu ke hilir semuanya lengkap. Nah, terkait penggunaan Pak Rudi, apakah transfer yang dilakukan pemerintah pusat ke daerah dari DPH-CHT itu bisa digunakan secara sebebas-bebasnya oleh penerima? Atau ada rumus tertentu, regulasi tertentu yang akhirnya mengatur bahwa untuk ini sekian, untuk ini sekian, atau bagaimana Pak Rudi? Ya, terima kasih. Jadi transfer dari pusat ke daerah untuk DPH CHT judulnya THT. Ada panduan yang diberikan oleh dalam hal ini DJPK, ya, Perimbangan Keuangan, itu membuat PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 25
15 tahun 2021. Nah, di situ ada kelompok-kelompok penggunaan, ada 3 Pak, 3 klaster. Yang pertama untuk kesehatan itu 40%, itu harus dilaksanakan. Yang kedua 50%, yang paling besar ini 50%, untuk kesejahteraan masyarakat. Sampai bahkan boleh dalam bentuk BLT, selain yang disampaikan Bupati tadi. Kemudian yang 10% itu untuk penegakan hukum. Untuk penegakan hukum atas pelanggaran barang kena cukai secara ilegal. Jadi ada 3 PR yang harus dilakukan. Nah, untuk yang penegakan hukum itu pemerintah daerah bersama-sama dengan Bea dan Cukai melakukan secara bersamaan. Nah itu Pak, ada panduan khusus untuk DBH yang terkait dengan THT, cukai hasil tembakau. Siap, kalau terakhir Pak Rudi, berkaitan dengan DBH CHT ini pasti linear dengan bagaimana usaha pemerintah untuk bisa menekan bahkan menggempur peredaran rokok ilegal hingga hari ini di tahun 2023 lepas dari masa pandemi COVID-19, angka konsumsi rokok ilegal tanpa cukai apakah mengalami penurunan di lapangan atau bagaimana Pak Rudi? Oke, baik, secara nasional, ini secara nasional Pak, kita belum pernah melakukan survei. Ini metode yang digunakan untuk mengetahui ilegal itu dengan survei. Survei dilakukan oleh pihak yang netral yaitu universitas, dalam hal ini UGM. Di pihak UGM melakukan survei secara rahasia, diam, tanpa campur tangan bea cukai. Tahun kemarin kalau kita pakai angka 5,5% Pak, 2022. Tahun sekarang memang meningkat menjadi 6,8% ilegal. Nah ini yang menjadi tantangan kita untuk yang bagian 10% tadi, bersama-sama dengan pemerintah daerah, bagaimana kita menyadarkan masyarakat supaya tidak melakukan hal-hal yang ilegal. Sampai nanti akhirnya kita bahkan bisa melakukan penindakan dan berhadapan dengan masalah hukum. Nah ini yang kita hindari. Tapi persuasif, kita asistensi, kita beri sosialisasi, kesadaran yang kita tuntut itu. Sehingga masyarakat tolong dong jangan berbuat ilegal. Nah itu yang selama ini kita lakukan. Selain juga ada penindakan-penindakan yang memang untuk yang nggak bisa dikasih tahu lagi kan. Gitu. Begitu Pak. Naik menjadi 6,8 dari 5,5. Siap, artinya petugas atau aparat di lapangan juga tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan humanis, pendekatan-pendekatan persuasif. Namun demikian masyarakat yang di lapangan juga harus biasa diajak kerjasama. Bersama-sama kita tekan konsumsi rokok ilegal tanpa cukai dan mendukung penghasilan cukai agar bisa manfaatnya dirasakan bersama-sama oleh masyarakat. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh Bupati Mojokerto dan juga Kepala Bea Cukai Sidoarjo. Kita membahas terkait dengan bagaimana bersama-sama kita optimalkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, khususnya di wilayah Mojokerto. Kalau di bawah naungan Bea Cukai ada di Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya. Nah, berbicara masalah DBH CHT, saya ingin kembali ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, kalau kita berbicara masalah peredaran rokok tanpa cukai, kalau tadi dikatakan secara nasional, di Mojokerto sendiri bagaimana kabarnya Bapak? Terima kasih. Kalau untuk produsen di Mojokerto tidak ada Pak yang melakukan ilegal. Tapi pemasaran rokok ilegal lewat sampai di Mojokerto. Jadi ada beberapa konsumen itu membeli rokok yang ilegal. Nah ini yang perlu kita sadarkan. Jangan mengkonsumsi atau membeli rokok ilegal. Nah, memang pemasaran itu di mana-mana, Pak. Mereka masif gitu. Nah, itu yang kita perangi semuanya untuk bagaimana masyarakat sadar. Tolong bantu pemerintah jangan beli rokok yang ilegal atau tanpa cukai kalau teman-teman. Kalau produsen seperti Sampurna, seperti tempat-tempat yang lain di Mojokerto, pabrik, saya belum menemukan ilegal. Siap, kalau berbicara masalah tanpa cukai berkaitan dengan harga jual yang murah tadi Pak Rudi, kadangkala orang memang lebih memilih mana yang lebih murah, apalagi dari tahun ke tahun cukai untuk tembakau itu terus dinaikkan oleh pemerintah pusat. Nah, tanggapannya Pak Rudi? Iya, karena ini
digunakan untuk pengendalian. Jadi tidak boleh masyarakat itu akhirnya terjangkau menjadi murah membeli rokok. Kalau murah membeli rokok nanti unsur pengendaliannya hilang gitu. Nah, untuk apa dipungut cukai supaya hanya terbatas konsumsinya, tapi kalau nggak dinaikkan cukainya menjadi murah, akhirnya semua orang bisa beli. Nah, ini yang lepas dari substansi pemungutan cukai, Pak. Jadi sehingga setiap tahun dengan mempertimbangkan berapa daya beli, berapa inflasi, berapa pertumbuhan ekonomi, sehingga kita menentukan tarif cukai sekian persen naiknya. Nah, demikian, Pak. Siap, artinya cukai tidak semata-mata berkaitan dengan komersil saja, tapi juga bagaimana kita bisa mengendalikan, karena tidak semua usia bisa membeli atau mengkonsumsi hasil pengolahan dari cukai, karena itulah cukai untuk bisa mengendalikan konsumsi masyarakat. Saya ingin kembali ke Ibu Ikvina. Ibu, tadi saya sempat membuka terkait dengan bagaimana Anda juga mengatakan setiap tahun lahan yang ditanami oleh tembakau terus bertambah. Apakah ada rencana, Ibu? Kalau tahun lalu kita sudah sempat menyinggung KIHT, Kawasan Industri Hasil Tembakau. Hari ini ada kabar lebih lanjut, Ibu? Ya, kebetulan kemarin setelah dilakukan kajian oleh pihak yang kompeten, ternyata Kabupaten Mojokerto masih belum memenuhi syarat. Jadi kami masih istilahnya mengupayakan supaya nanti, ya kita tidak tahu nanti perkembangannya seperti apa terkait dengan KIHT. Yang jelas saat ini belum memenuhi syarat. Nah, mungkin juga karena kita masih dalam kondisi tadi tersebar di beberapa kecamatan gitu kan, dengan dukungan SDM mungkin yang masih belum bisa untuk mensupport terkait dengan kawasan industri hasil tembakau. Misalkan itu kan juga termasuk sarana prasarana pendukungnya, misalkan seperti itu. Ke depan pasti ada ke arah situ, karena itu akan sangat bermanfaat kalau kita berbicara terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani tembakau sendiri. Kalau mulai dari tanam sampai kemudian hasil langsung bisa jual dikonsumsi, tentu kesejahteraannya akan lebih bagus daripada jual dalam bentuk daun, misalkan kan. Betul. Seperti itu. Sehingga ke arah sana pasti ada, karena kita kan fokusnya adalah pada peningkatan kesejahteraan para petani tembakau. Ya, artinya kalau tahun lalu kami berbincang-bincang terakhir dengan Bu Evina, grand design-nya sudah ada. Ya. Tapi setelah dikaji oleh tim yang memang ahlinya, namun belum memenuhi syarat. Kalau terkait dengan sinergitas dengan Bea Cukai, Ibu, Pemkab sejauh ini apa yang sudah dilakukan untuk bersama-sama mendukung pemerintah pusat menekan, menggempur peredaran rokok ilegal tanpa cukai? Oke, baik. Jadi prinsipnya Pak Rudi tadi ngendiko pengendalian, dan kita ya bekerja sama dengan Bea Cukai adalah pada angka 10%. Ya, tadi 50%, 40%, 10%. 10% ini terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan. Oke, jadi sinergitas kita yang kita lakukan sosialisasi bahwa ada peraturan perundang-undangan terkait dengan cukai yang mengharuskan bahwa para pembeli rokok itu harus memastikan membeli rokok dengan pita cukai yang legal. Kan seperti itu, sehingga undang-undang ini ketika kemudian tidak dipenuhi, maka nanti akan ada sanksi hukumnya. Itu harus kita sosialisasikan. Jangan sampai masyarakat itu tidak tahu kalau beli rokok itu harus memastikan ada pita cukai yang legal. Nah, maka yang kita lakukan nomor satu, sosialisasi. Masyarakat harus tahu. Nah, sosialisasi ini kita lakukan bersama-sama. Tidak hanya dalam bentuk yang istilahnya betul-betul ya ini sosialisasi seperti saat ini ya, tas khusus yang menyampaikan melalui media gitu ya, bahas khusus, tapi juga sosialisasi yang sifatnya ini dalam kegiatan-kegiatan yang bisa dihadiri oleh banyak orang. Di antaranya ada kegiatan keagamaan. Nah, kemarin kita sudah bersama-sama dengan kantor Bea Cukai bersama-sama mengadakan sosialisasi kegiatan keagamaan di wilayah Kemlagi, Desa Mojodadi. Itu dihadiri oleh masyarakat tidak hanya di Mojodadi, tapi seutara sungai itu hadir luar biasa kemarin membludak ya melalui kegiatan keagamaan. Diceramah oleh, kita undang Ustadz Maulana. Nah, seperti itu. Juga kita lakukan kegiatan dalam bentuk seni budaya. Nah, kemarin ada guyon waton Cak Percil sama itu Pak Dikirun. Nah, itu juga luar biasa masyarakat. Jadi istilahnya dengan cara yang masyarakat sukai, ada unsur hiburan, ada unsur keagamaan gitu ya, jadi bisa diterima. Dan kemarin dalam ceramah Ustadz Maulana juga
sangat mengena sekali bagaimana kemudian bahwa kita sebagai umat beragama melakukan pembelian rokok dengan pitai cukai yang legal itu adalah salah satu hal yang harus kita lakukan, seperti itu. Juga dalam bentuk kegiatan olahraga. Nah, kita sudah ada kegiatan jalan bersama, kemudian kegiatan senam bersama di Puri, kemudian untuk senam bersamanya di utara sungai lagi di wilayah Jetis. Dan terakhir nanti kita akan ada kegiatan lagi bersama-sama masih sosialisasi dalam bentuk bersepeda bersama. Dan kita nanti akan bersama-sama dengan komunitas Kosti, komunitas sepeda tua Indonesia. Nah itu masanya luar biasa sekali dan saya itu banyak bapak-bapaknya begitu ya. Dan saya rasa saya berharap yakinlah nanti akan sangat mengena karena semua adalah pengguna rokok seperti itu. Siap. Oke, ada lagi kegiatan yang lain Mas Apa Oki. itu? Nah kita terjun langsung ke lapangan. Ya, kita ke pasar, operasi pasar, kita cek di lapangan, kita turun bersama-sama teman-teman dari Bea Cukai, turun, kita datang ke distributor, toko-toko yang jual rokok untuk dijual lagi ke eceran maupun ke kios-kios begitu ya, untuk ngecek mereka ini jual nggak rokok yang melanggar hukum, yang tidak legal. Atau kemudian mereka paham nggak sih, jadi itu sambil kita cek, sambil kita ngasih tahu ya bagaimana caranya. Pasti pada saat kita cek itu kita bertanya, Bu minta rokoknya yang paling murah mana? Karena kan relasinya dengan yang murah. Betul, kan? betul. Ternyata ya karena ada spesifikasinya masing-masing gitu ya. Jadi ada rokok yang paling murah tapi kita sudah cek ya. Jadi di salah satu pasar di Gondang juga kemarin dekat dengan sini, alhamdulillah kita tidak temukan satupun yang ilegal. Semuanya legal, termasuk ketika kita menggunakan apa ya istilahnya sinar UV nih Pak Rudi ya, untuk lihat keaslian itu loh. Kemarin kita pakai sinar, kita sinari jadi tahu kalau di sinar itu ini benar-benar pakai pita cukai, tapi ini palsu apa asli gitu kan di sinar. Kayak lihat uang, betul. Uang palsu atau uang asli. Nah itu kelihatan. Nanti ada hal-hal yang bersinar, yang muncul dengan gambar Garudanya, mereka senang sekali. Seperti itu. Dan juga pengumpulan informasi. Nah ini dari teman-teman Satpol PP. Jadi ada satu sistem yaitu aplikasi. Jadi nanti kalau ada temuan itu bisa disampaikan, diinformasikan, dilaporkan. Pengumpulan informasi terkait dengan peredaran rokok dengan pita cukai ilegal seperti itu. Siap, kalau tadi Bu Evina sudah menjelaskan banyak kegiatan yang dilakukan mulai dari sosialisasi hingga terjun langsung ke lapangan untuk melihat para distributor apakah sudah paham betul mana rokok legal, mana rokok ilegal, dan tadi Pak Rudi juga mengatakan kalau produsen di Mojokerto alhamdulillah tidak ada, tapi mungkin yang perlu kita waspadai adalah mereka-mereka yang kecil-kecil. Nah nanti saya ingin tanyakan ke Bu Evina, kalau dari skor 1 sampai 10 kira-kira seberapa mengkhawatirkan peredaran rokok tanpa cukai di Mojokerto? Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Senang sekali pemirsa, Anda masih setia bersama kami di iBreak. Kita berbincang-bincang terkait dengan bagaimana bersama-sama kita optimalkan penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto, selaras dengan bagaimana hari ini kami mengambil gambar langsung di satu sentra pengolahan industri tembakau di Kabupaten Mojokerto. Pak Rudi, saya ingin kenjenengan kembali Pak Rudi. Sejauh ini Bapak, adakah kendala-kendala yang ditemui kawan-kawan Bea Cukai di lapangan dalam menertibkan masyarakat manakala menemui masih adanya peredaran rokok tanpa cukai ataupun kendala-kendala lain yang masih ditemukan Bapak? Ya, kendala dalam memberantas rokok ilegal ya, bahasa di lapangan seperti itu. Pertama memang perlu kita memahamkan kepada masyarakat seperti apa sih rokok yang ilegal. Dan kemudian kita juga perlu memahamkan kepada mereka kalau rokok legal diproduksi kemudian dipungut cukainya, maka dana bagi hasil akan lebih besar kembali kepada masyarakat. Itu pemahaman yang memang harus ditanamkan, itu satu kendala. Yang kedua, memang ada sebagian masyarakat baik produsen maupun konsumen itu memang sengaja berbuat curang
memproduksi rokok murah yang tadi sampaikan itu. Dan ini nggak boleh sama sekali melanggar undang-undang selain dari sisi penerimaan dan juga dari sisi substansi pengendaliannya hilang. Nah, akhirnya ya menjadi tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, itu kendala-kendala yang mungkin yang sekarang ini terjadi di masyarakat. Kemudian berikutnya, bagaimana masyarakat bisa mengenali ini ilegal dan legal. Nah, itulah salah satu materi yang selama ini kita sosialisasikan, kita himbaukan kepada masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah dengan memanfaatkan dana DPH. Kita cukai seperti ini ilegal, kita cukai seperti ini legal. Itu terus Pak kita sampaikan pada masyarakat dan tanpa henti setiap tahun seperti itu. Demikian Pak. Siap, artinya Bea Cukai juga terus memberikan pemahaman kepada masyarakat, terlebih sekarang sudah di era yang begitu sangat terbuka arus informasinya, harus paham betul terkait dengan bagaimana kita membedakan antara yang legal dan ilegal, khususnya terkait dengan cukai atau rokok. Ibu Ivina, kalau membahas terkait dengan DPH JHT, tadi dikatakan oleh Pak Rudi, semakin tinggi cukai yang kita lakukan transaksinya, semakin besar DPH JHT yang diterima oleh daerah. Sejauh ini seberapa penting DPH JHT bagi Pemkab Mojokerto, baik untuk pembangunan mereka-mereka yang bekerja di industri tembakau atau bahkan masyarakat umum, Ibu? Baik, kalau ditanya seberapa penting, sangat penting Mas Oki. Jadi kita itu pemerintah daerah itu, kalau kebetulan Kabupaten Mojokerto ini termasuk pemerintah daerah yang belum mandiri secara fiskal, sehingga kami sangat membutuhkan dana transfer dari pusat. DPH JHT ini merupakan salah satu jenis dana transfer dari pusat. Sehingga kemudian kalau dana transfernya ini, karena tadi persentase ya, 3% dikembalikan kepada daerah. Maka kalau pendapatannya Pak Rudi ini tinggi, maka dikembalikan ke saya juga akan tinggi, 3%-nya dari total juga akan semakin tinggi. Dan itu sangat luar biasa, sangat berarti. Nah, untuk di Kabupaten Mojokerto sendiri, sesuai keberuntukannya tadi, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, itu selain untuk para petani tembakau yang tadi sudah saya sampaikan, itu juga dipakai untuk memberikan BLT, bantuan langsung tunai. Nah, ini nanti teman-teman semuanya yang ada di sini, para buruh pabrik rokok, itu nanti akan mendapatkan. Per orang tahun ini dapat 1.800.000. Per orang 1.800.000. Jadi nanti semuanya nanti akan dapat teman-teman yang ada di sini, per orang 1.800.000. Nah, termasuk tidak hanya yang ada di sini nih, termasuk nanti yang bagian security-nya di sini gitu ya. Itu juga semuanya pokoknya buruh yang terlibat dengan industri rokok semuanya dapat. Termasuk buruh petani tembakau. Buruh tani. Jadi bukan tani yang apa ya istilahnya, petani yang punya lahan. Ketika dia nggak punya lahan, dia bekerja sebagai buruh tani juga dapat sama, sebesar 1.800.000 per orang. Kemudian, nah ini kita juga akan bayarkan untuk para buruh petani tembakau ini yang belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Kita juga daftarkan dengan menggunakan uang DPH JHT. Nah, ternyata setelah kegiatan untuk kesejahteraan yang 50% itu semuanya sesuai keberuntukannya ini sudah kita alokasikan, masih sisa Mas. Masih sisa Ibu? Masya Allah. Nah, sisanya ini PMK memberikan kelonggaran kepada daerah, ya Pak Rudi. Saya dengan Perbup boleh menentukan siapa yang boleh menerima dana DPH JHT yang sisa ini selain yang sudah ditentukan, disebutkan dalam PMK. Nah, maka di sini saya selaku Bupati Mojokerto mengambil keputusan untuk memberikan satu kepada balita stunting yang masuk DTKS, jadi tercatat tidak mampu. Kemudian ibu hamil kek, kekurangan energi kronis karena nanti korelasinya dengan stunting dan ini sesuai dengan program prioritas pemerintah. Kemudian untuk P3KE, jadi pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi untuk kita cari yang usia produktif, justru yang kita cari usia produktif supaya dananya bisa dipakai untuk ekonomi, peningkatan kualitas ekonomi dengan lapangan kerja misalkan ya, untuk nambah-nambah keuangan bisnis kecil-kecil lah begitu ya, untuk modal. Nah, juga kita berikan kepada masyarakat kita yang difabel dengan kebutuhan khusus dan lansia
yang usianya lebih dari 80 tahun. Jadi kita atur seperti itu sehingga semuanya kita distribusikan untuk kesejahteraan sosial tanpa tersisa. Siap. Nah, di sisi yang lain 50% untuk 40% untuk kesehatan ini juga luar biasa. Kita memperbaiki semua ya puskesmas dan puskesmas membantu secara bertahap. Secara bertahap termasuk ini ada 2 puskesmas yang kita renov kita perbaiki dengan menggunakan dana DBHCHT. Yeah. Kalau untuk pustu semuanya sudah selesai di tahun kemarin. Nah, ini termasuk juga untuk alat-alat kesehatan kita pakai dengan menggunakan dana DBHCHT. Jadi ini sangat luar biasa. Siap, artinya 50% untuk kesejahteraan masyarakat tidak main-main, karena kalau kita lihat di satu seta industri pengolahan tembakau di Mojokerto tempat kami saat ini saja ada 2.000 lebih buruh. Kalau satu orang 1.800.000 sudah bisa dikalikan 2.000 orang lebih, sudah berapa itu artinya, sehingga manfaatnya begitu luar biasa. Kalau terkait dengan bagaimana penindakan hukum Ibu secara tegas, bagaimana Pemkab Mojokerto bersinergi dengan Bea Cukai untuk memastikan bahwa 10% penindakan ini rasanya nggak perlu dipakai. Artinya masyarakat sudah tahu betul dan paham betul bahwa kita hari ini yang harus dikonsumsi adalah yang legal. Jadi 10% kita maksimalkan untuk sosialisasi, gitu ya, pengumpulan informasi. Nanti penindakan Pak Rudi, ya kan Pak? Iya. Jadi kita bareng-bareng, makanya bareng-bareng. Ini nggak bisa sendiri kalau untuk yang 10%, gitu ya. Nah kita maksimalkan sosialisasi. Jadi begini, supaya supaya masyarakat mengambil bagian dalam hal ini. Jadi fungsi pengendalian jalan. Artinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi. Pengendalian ini dalam arti pengendalian peredaran. Sebetulnya rokok sendiri juga tidak di-loss, karena kalau boleh dibilang secara kesehatan dia juga mengakibatkan gangguan pada kesehatan. Kesehatan, betul. Meskipun itu yang merokok adalah orang-orang yang sudah diperbolehkan sesuai umurnya, tetapi tetap menimbulkan gangguan pada kesehatan, sehingga memang harus dikendalikan. Sehingga ini semuanya secara statistik pengendalian semuanya di Pak Rudi di kantor Cukai, sehingga kemudian memang setiap tahun dinaikkan itu karena upaya pengendalian. Nah di sisi yang lain katanya masyarakat ini harus mengambil bagian dalam upaya membantu pengendalian ini supaya berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun yang tahu di lapangan adanya peredaran, karena tadi kurang dari 10%, maka Nyuwun Sewu ini bukan jumlah yang besar. Nah meskipun bukan jumlah yang besar, tapi kalau dibiarkan, karena tetap hukum pasar, masyarakat akan lebih senang beli yang murah. Nah maka sistem pengendalian pengawasan yang juga melibatkan masyarakat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Betul. Masyarakat harus punya kesadaran. Betul. Ya bagaimana kemudian kita ini menjadi bagian dari negara ini sebagai warga negara bersama-sama, gitu ya. Sehingga nanti pemasukan akan cukainya naik, pemasukan meningkat, sehingga kemudian akan kembalinya juga akan meningkat untuk masyarakat. Kira-kira seperti itu. Siap, memang angkanya tidak besar, tapi justru dari angka yang tidak besar itu masyarakat juga harus memiliki kesadaran kolektif untuk bisa membantu bersama-sama memberikan pemahaman supaya tidak terus bertambah tapi terus berkurang, khususnya terkait dengan bagaimana konsumsi rokok tanpa cukai atau ilegal. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kami akan segera kembali usai jeda berikut. Senang sekali pemirsa Anda masih setia bersama kami di iBreak. Di segmen terakhir saya tidak ingin terlalu banyak berbincang atau berbahasa-bahasa kata. Saya ingin langsung ke narasumber kami hari ini, Ibu Ivina. Tadi sebelum kita berbincang-bincang, begitu Anda tiba di sini di industri pengolahan tembakau, Anda juga sempat berkeliling melihat bagaimana kawan-kawan buruh tembakau melakukan aktivitasnya dalam kesehariannya, dan juga melihat apakah kawan-kawan ini benar-benar mendapatkan betul manfaat dari DBHCHT. Dari hasil tinjauan jenengan, apa yang Anda temukan Ibu? Ya, alhamdulillah kebetulan saya tidak terlalu banyak berkomunikasi, karena saya melihat teman-teman semangat semuanya dalam bekerja, fokus, karena ada target Mas Oki. Ada target. Nanti kalau saya ajak ngobrol, targetnya terganggu. Nah makanya saya juga sambil lalu gitu ya ngobrolnya, saya tidak mau mengganggu teman-teman, tapi sejauhnya saya lihat teman-teman semuanya bersemangat gitu ya. Oke, jadi dari pertama tadi kita lihat teman-teman dalam proses pengepakan
gitu ya, masukkan ke kemasan, ya luar biasa, sangat cekatan mulai dari melakukan pengeleman pada kardus rokoknya, Ya. itu tadi yang premium, keren sekali, ya sangat rapi, luar biasa dan cepat kerjanya. Betul. Kemudian kita juga lihat pada saat proses itu melakukan pengeleman pita cukai. Nah, kita lihat tadi pita cukainya, kemudian dipak dalam kardus besar, kasih plastik. Kemudian kita lihat teman-teman juga melakukan pengepakan dalam kardus yang lebih besar lagi, kardus skala besar begitu ya. Luar biasa, semuanya saya lihat bekerja dengan semangat, tidak ada keterpaksaan. Berarti intinya bahwa bekerja sebagai buruh pabrik rokok kelihatannya bisa membuat bahagia. Alhamdulillah. Oke, apalagi ngaten ya ini saya sampaikan tadi ya, bahwa istilahnya memang tidak hanya petani tembakau, tapi buruh pabrik rokok pun juga dapat keuntungan lah dengan DBHCHT ini, dengan peraturan Menteri Keuangan ya. Ini luar biasa. Dan sekilas gitu Mas Oki, sekilas. Karena saya ini setiap hari itu keliling untuk ke percepatan penurunan stunting. Saya kalau lihat ibu-ibu wanita usia produktif, itu pasti saya akan langsung lihat lengannya. Lengan, karena itu menunjukkan status gizi secara istilahnya garis besar lah, secara kasaran begitu kan ya. Nah, kalau lengannya itu lebih dari 23,5 cm, berarti kondisi gizinya cukup. Alhamdulillah. Ya. Nah, saya lihat tadi kelihatannya nggak ada yang kurang dari 23,5, kayaknya banyak yang lebih. Lebihnya kayaknya banyak Banyak yang lebih. Masya Allah, berarti jadi gizinya makmur, cukup Ibu. ini ya. Alhamdulillah. Intinya saya senang sekali kalau masyarakat saya bahagia. Begitu ya. Siap, alhamdulillah ternyata kawan-kawan yang ada di sentra industri pengolahan tembakau hari ini lengannya diameternya lebih dari 23,5 cm, artinya sehat, cukup secara gizi. Pak Rudi, kita alhamdulillah disambut riuh gembira dari kawan-kawan di belakang. Pak Rudi, terakhir di tahun 2023 menuju 2024, rencana Bea Cukai untuk bisa terus mengoptimalkan penerimaan cukai di wilayah Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto, kegiatan sejenis apa yang akan dilakukan ke depannya, Bapak? Ya, tentunya tadi disampaikan di awal bahwa rokok ilegal itu sangat mengganggu baik dari sisi revenue maupun pengendaliannya. Ya. Nah, maka pertama kali yang kita lakukan selain tadi itu memberikan pemahaman, sosialisasi, himbauan, dan seterusnya, pada saat semua sudah dilakukan, maka kita masuk ke ranah penindakan nanti. Supaya tidak mengganggu, kalau ini dibiarkan nanti akan terus menjalar, akhirnya seolah-olah yang salah itu menjadi benar, gitu. Maka harus ada yang ditindak, Pak, nanti. Kita punya kewenangan pasal, salah satunya yang agak soft itu operasi pasar tadi disampaikan. Pada saat kita masuk ke pasar, kemudian kita melihat yang ilegal, langsung ditindak, diambil barangnya. Nanti yang lebih sesuai dengan ketentuan undang-undang sampai bahkan pemidanaan. Ya. Dipidana orang yang melakukan pelanggaran rokok ilegal, ya itu Pak. Itu yang akan kita lakukan. Ya, artinya apakah edukasi kepada masyarakat terbatas bagaimana mereka harus mengetahui bahwa ini legal, ini tidak, atau adakah juga edukasi terkait dengan bagaimana hukumannya real, hukumannya ini nih, gitu Pak Rudi? Hukumannya real. Kalau kepingin tahu siapa yang dihukum, silakan datang ke kantor, akan kita berikan data. Oke. Ini yang masuk penjara, ini yang harus membayar denda dan seterusnya. Jadi jangan berbuat ilegal. Kita sudah nggak henti-hentinya melakukan himbauan. Ya kan, edukasi, pemahaman, semuanya sudah kita lakukan. Nah itu Pak, ancaman pidananya ada. Gitu. Siap, artinya hukuman itu benar-benar ada. Kalau masih ada yang penasaran atau nggak percaya, bisa langsung datang ke kantor Bea Cukai, datanya sudah lengkap di sana. Pak Rudi, terakhir, apa yang ingin disampaikan, baik kepada pemirsa di rumah atau barangkali kepada kawan-kawan buruh di industri pengolahan tembakau hari ini, apa yang ingin disampaikan? Monggo Bapak. Ya baik, kembali kepada filosofi cukai tadi itu ada dua, mengendalikan dan juga penerimaan negara. Yang sampai saat ini penerimaan negara itu dikembalikan dalam bentuk DBH yang sudah dirasakan manfaatnya. Ya. Jadi perlu diketahui yang kembali itu 3% Pak pada daerah penghasil.
yang selebihnya itu digunakan untuk membangun negeri ini. Jadi angka yang ratusan triliun tadi itu untuk membangun negeri ini. Nah, selain mengganggu DBH kalau ilegal itu, dan juga mengganggu pembangunan tentunya. Kemudian sarannya apa dong? Sarannya saya bagi dua ini, pengusaha dan konsumen ya, masyarakat usaha dan konsumen. Usaha itu mulai dari produsen, distributor, subdistributor sampai rombong. Itu jangan mengedarkan atau menjual rokok yang ilegal. Yang legal saja yang dijual gitu Pak. Demikian juga masyarakat konsumen rokok, tolong tidak mengkonsumsi atau membeli rokok yang ilegal. Itu usaha yang harus kita lakukan bersama-sama, sehingga pengendalian dapat, penerimaan negara dapat. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Siap, paralel antara pengendalian dan juga penerimaan. Ibu Ivina, monggo hal-hal yang ingin disampaikan sebagai closing statement pertama kepada kawan-kawan di industri pengolahan tembakau hari ini yang bisa bertatap muka dengan jenengan langsung, ataupun untuk pemirsa di rumah Ibu yang hanya bisa melihat dari balik layar kaca. Monggo. Nggih, baik, matur nuwun sangat. Jadi saya mohon kepada masyarakat semuanya bahwa terkait dengan cukai pada produk hasil tembakau, ini adalah satu upaya pengendalian. Maka kalau kemudian kita membiarkan, tidak mengambil tindakan apabila ada produksi atau peredaran rokok yang ilegal, maka berarti kita membiarkan adanya peredaran rokok dengan harga yang murah. Dan itu berbahaya, karena nyuwun sewu Bapak Ibu, tetap rokok itu membahayakan kesehatan. Maka pengendalian ini adalah hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua, bahwa kita semuanya sangat membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yaitu Bapak Ibu semuanya. Nah, maka sebagai bentuk upaya tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat untuk mendukung semua program pembangunan dan upaya pelayanan yang baik kepada masyarakat yang semuanya itu membutuhkan pembiayaan, yang salah satunya adalah dari DPHCHT, maka saya nyuwun tulung Bapak Ibu semuanya untuk mengambil peran. Monggo kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ya, ini bagian dari bela negara kalau menurut saya. Karena betul. Memikirkan kepentingan negara. Betul. Memikirkan kepentingan umum, kepentingan semuanya. Nah, makanya saya nyuwun tulung manakala ya ada peredaran rokok ilegal, tolong Bapak Ibu semuanya bisa menyampaikan laporan. Ya, tentu yang paling dekat kepada siapa? Nah, kami kalau melalui pemerintah Kabupaten Mojokerto ada Satpol PP. Yang sampai ke bawah ini ada Linmas di desa, ya. Ada selain itu juga APH yang lain juga siap untuk bisa menerima laporan dari Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya nyuwun sewu, selain melaporkan, tentu melaporkan ini bagi yang melihat ya. Oke, maka pengguna nyuwun tulung jangan membeli rokok ilegal. Siap. Okay. Kalau tadi Bu Ivina mengatakan bahwa bela negara itu salah satu bentuknya adalah dengan mengkonsumsi cukai yang legal. Memang bela negara itu banyak macamnya, tidak melulu bagaimana kita harus berseragam tentara, mengacungkan senjata, tapi bagaimana kita mengkonsumsi mana yang legal dan menghindari mana yang ilegal, itu juga bisa membantu sesama. Terlebih 3% penerimaan cukai nasional itu ditransfer ke daerah sebagai industri hasil tembakau yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh para buruh ataupun masyarakat secara umum. Terima kasih Ibu Ivina, terima kasih Pak Rudi, dan juga pemirsa, saya Oki Arisandi mengucapkan terima kasih telah menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.